Keajaiban Toko Kelontong Oh, ada Namiya. filmnya itu, Di. Ada filmnya tuh. Ada Jepang, ada Thailand, ada Oh, ada China. tuh versi Thailandnya. Ya, banyak yang adaptasi tuh, termasuk populer lah dia. Ih, Ada di masa? remake Tidak. India loh itu. Yang mana itu ceritanya, Di? Janejan judulnya kalau remake Indianya. Tidak. Malfoy di film itu, di film Tompi ganteng. Kalau di Betul, bukunya dia iya. tidak pernah digambarkan sebagai Iya. lelaki yang tampan gitu kan. Aku tuh pernah nonton satu video di TikTok. Dia tuh ngebahas tentang karakter-karakter perbedaan di film dan di buku. Katanya itu Malfoy di buku itu tidak dijelaskan, dan Malfoy itu tuh kayak cungkring, kurus, putih, pucat. Sampai pernah kamu kirim surat lo ke Tom Felton. Pernah kamu kirim surat, bener. Bilang, di mana ini alamat Tom Felton? Dia tuh cari di internet. Hai semua, aku Fatih dari @fatimuin. Aku Ai dari I'm Book. Selamat datang di podcast BTS Bookies Talk Show. Mau kita bahas film yang diadaptasi dari buku. Toh, pas sebenarnya banyak sekali sih, tapi kayak bingung Kak juga mau bahas yang mana. Tapi ada beberapa lah yang bakal kita bahas. Coba dari kamu dulu. Film apa yang sudah aku baca dan buku sudah aku baca dan nanti bisa kita bandingkan gimana? Film yang sudah ku baca, filmnya sudah nonton. Filmnya sudah ku nonton. Iya, dan sudah dibaca. Dan sudah ku baca bukunya, ya. itu salah duanya. Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Oh, ada filmnya itu, Di. Ada filmnya tuh. Ada Jepang, ada Thailand, ada China. Ada tuh versi Thailandnya. Ya, banyak yang adaptasi tuh, termasuk populer lah dia. Dan saya kebetulan sudah nonton yang versi Chinese, versi Cina sama versi Jepang. Saya lebih suka yang Jepang lah tentunya ya. Okay. Terus bukunya Agatha Christie yang The Murder on the Orient Express. Ya. Ini justru ku nonton filmnya tuh pada saat dia masih tayang di bioskop. Belum aku baca. Saya baca bukunya itu di 2022. Berarti nonton dulu filmnya baru baca bukunya. Ya, bahkan saya dulu enggak tahu kalau ada bukunya. Oke. Dan ku suka memang pada saat itu kan, karena kayaknya juga saya pernah dicerita kalau saya itu di 2022 tapi baru kayak mengeksplor genre mystery thriller, romance fantasi. Tapi kalau sebagai penonton memang dari dulu selalu jangan nonton yang genrenya mystery thriller, fantasi gitu-gitu. Nah, ini termasuk salah satu film yang ku nonton pada saat itu, Murder on the Orient Express. Dan ku baca bukunya di 2022, terus ku rewatch lagi. Dan menurutku ini buku dan filmnya itu saling melengkapi sih. Berarti tidak ada kayak ketidaksinambungan begitu. Memang berbeda ya, pastinya itu kayak wajar sekali gitu kalau film sama buku itu berbeda karena medianya berbeda dan target pasarnya juga berbeda. Cuman tidak mengecewakan Jilah. Dalam artian kalau dari bukunya saya lebih ke fokus ke teknikalnya, kayak ya Allah ini Monster Poirot ini sangat-sangat jenius, pintar dalam berdeduksi, itu keren sekali. Tapi pada saat saya nonton di filmnya itu lebih terkoneksi secara emosional karena kan ini sedih. Dan pada saat saya baca bukunya tuh kayak enggak sedih aja. Maksudnya kayak memang ceritanya sedih tapi saya tidak sampai menangis. Tapi pada saat nonton filmnya kayak sedih sekali jadi nangis kayak gitu loh. Jadi menurutku ini saling melengkapi gitu. Kalau kita mau lebih tahu detailnya secara deduksinya Poirot ini, kayaknya kita mendingan baca bukunya dulu. Tapi kalau untuk lebih mendalami karakternya, emosinya, itu kita bisa nonton filmnya juga. Seperti itu. Ada lagi yang selain itu? Selain itu ada juga Death on the Nile, Agatha Christie juga. Tapi ini saya tidak mau bahas karena tidak suka filmnya. Lebih kau suka bukunya gitu? Iya, bukunya aku suka, filmnya tidak suka karena filmnya terlalu banyak hal yang melenceng dan terlalu sangat di westernisasi zaman now yang dimana itu ya you know lah ya bagaimana film-film barat sekarang kalau dia remake dari buku itu kadang-kadang ada yang terlalu didramatisir dan tidak ada hal itu dijadikan ada. Jadi tidak mau bahas itu. Tapi kalau tadi yang saya sebutkan itu Keajaiban Toko Kelontong Namiya, menurutku
memang jelas bukunya tuh jauh lebih bagus karena lebih detail. Kalau di filmnya dia tidak semua permasalahannya dalam surat itu yang difilmkan. Tapi secara ending lebih bagus Ki, closure-nya yang di film lebih bagus Ki, penutupnya gitu, lebih jelas, lebih proper. Karena kalau di bukunya dia itu lebih apa ya? Kayak ngegantung, jadi semacam open ending gitu. Tapi kalau di filmnya tuh kayak ada post credit scene-nya yang kita tahu, oh iya anak-anak ini pada akhirnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Iya. Jadi menurutku ini juga buku dan film yang bisa bersanding gitu. Jadi kayak baca bukunya dulu, baru setelah itu kamu nonton filmnya supaya kayak lebih relate secara emosional. Karena kan ada lagunya juga itu kan di buku itu. Iya, betul. Jadi aku suka. Seperti itu. Juga. Nadi sama Agatha Christie tuh itu yang nonton tuh. Apa? Yang Murder on the Orient Express juga Agatha Christie tuh. Iya. Saya belum pernah nonton dan belum pernah baca juga itu sebenarnya. Terus kalau sebenarnya yang kayak gue ada lagi yang sudah aku nonton dan aku baca bukunya yang Kesetiaan Mr. X. Oh, ya sudah baca. Kesetiaan Mr. X itu ada filmnya kah itu? Ada itu, bahkan ada di remake India loh itu. Yang mana itu cerita nanti? Jane-Jan judulnya kalau remake Indianya. Tidak Jane-Jane. Jane-Jan. Udah aku tahu, belum Kareena Kapoor yang lain. La ilaha illallah. Oh gitu. Itu kalau menurutku itu dia bagusan mana? Tetap bagusan bukunya, lebih detail. Tapi kalau filmnya lumayan berbeda dan ada satu scene yang di filmnya itu yang betul-betul kayak mengiris hati karena kan ada satu scene di dalam buku itu di mana kayak si Ishigami siapa kan namanya ya si tokoh siapa namanya Mr. X ini tuh dia sampai menangis meraung-raung di ending dan itu ada di ketika dia diadaptasi ke dalam film itu kayak lebih mirisnya tuh lebih nyampe ke hati kita gitu. Iya betul. Tapi tetap sih kalau dibandingkan dengan dua tadi ya kan sama-sama dua-duanya kayak saya prefer yang Namiya. Oh, ini nanti nonton juga deh nanti. Sama kayak tadi juga dua Agatha Christie yang aku mention, saya prefer Murder on the Orient Express. Tapi ada sebenarnya satu lagi yang sudah aku nonton, ya banyak juga sebetulnya. Banyak sebenarnya tapi kayak biasa kan lupa yang mana namanya dibahas tuh kayak gitu. Ya, tapi hitung saja deh yang cukup berkesan dan menurutku bisa bersanding lah buku dan film. Kalau kau bagaimana menurutmu? Saya tuh bingung sekali saya. Sebenarnya banyak di film yang sudah diadaptasi dari buku, tapi kadang kayak susah sekali memilih gitu loh. Tapi kayak ada satu film dan ini juga jadi ini juga sudah baca bukunya. Jadi bukunya dulu aku baca baru filmnya. Itu Confession karya Minato Kanai. Kan sama kita pernah nonton bareng gitu. Tapi sebenarnya kau sudah nonton filmnya toh. Tapi di sini baru kan nonton waktu itu pertama kali. Nah, setelah kan nonton ternyata itu kinda different. Maksudnya ada beberapa yang beda sebenarnya. Of course ya sebenarnya sih ya. Cuma begini, feel-nya itu lebih terasa justru di bukunya. Oh iya. Bener-bener kayak cerita balas dendamnya ini tokoh di bukunya sebenarnya kalau mantap di buku. Justru kalau di filmnya itu kadang di awal kayak bingung kak ini settingnya gimana ini gitu loh kan settingnya awalnya tuh sekolah. Baru dia kayak ada dibagikan susu. Jadi kayak orang pertama kali lihat masih bagaimana nih belum tahu ini plotnya premisnya seperti apa. Tapi kalau kayak loncat iya gitu. Tapi pas baca bukunya itu sudah full day dari awal langsung kayak balas dendam ini anaknya meninggal begitu bagus sekali nih kurasa. Tapi saya lebih prefer bukunya kayak gitu. Terus sebenarnya ada juga satu film tapi ini bukan film yang orang dia kayak animasi begitu. Ghibli ya? When the Marnie Was There. Nah ini juga sebenarnya justru ini lebih suka filmnya dibandingkan bukunya karena di bukunya itu tuh kayak tidak kurasa jujur filmnya tidak kurasa tapi bagus sih sebenarnya. Tapi ketika nonton ke filmnya animasinya itu panorama pemandangannya apa sih namanya danau-danaunya rumahnya Marnie itu cantik sekali. Tapi itu film yang misleading sih menurutku ya. Kalau saya kan juga sudah nonton ya animasinya itu dan jujur kurang sereka nonton itu. Kurang sereka. Makanya waktu itu saya pernah tanya
bagusan mana buku sama film animasinya. versi animasinya ya. Orang bilang coba baca bukunya, tapi karena kau bilang begitu, iya, kalau saya tapi tambah coba tidak tertarik Kak dengan bukunya. iya, jujur saya ya. Jadi kayak panorama pemandangannya tuh masih kurang feel kurasa. Cuman ini kan memang kalau animasi Ghibli itu kan memang khas sekali dengan visual kan, panoramanya itu. Iya, jadi memang kayak lekat. Jadi pas dibukukan, pas baca bukunya tuh kayak masih ya. Iya. kurang sih kalau di prepare ya, dibandingkan ya. Saya lebih cus filmnya, animasinya gitu. Ya kalau filmnya sih lumayan ya, maksudnya kayak bagus sih filmnya. Karena Ghibli tuh begini loh. Meskipun tidak suka ke ceritanya, kita akan merasa tetap suka menonton karena kayak dia tuh eye pleasing gitu kan. Betul. Tipikal gambar-gambarnya bagus Ki. Baru kayak eye catching gitu. Jadi kayak pas kita nonton tuh enak pemandangannya dilihat gitu, pemandangannya. Terus khasnya juga Ghibli tuh dapat tuh. Belum lagi soundtracknya belum lagi soundtracknya, aduh bikin menyayat hati gitu kan. Jadi ya begitulah. Ada beberapa juga sih tapi lupa apa lagi ya, banyak sih sebenarnya tapi lupa mau biasa. Ayat Cinta. Oh iya, betul, Ayat Cinta itu. Tapi lama sekali ya memang. Ayat Cinta itu saya pertama baca bukunya dulu sih. Pertama baca bukunya itu hari dibelikan Kak Maceko. Maceko belikan atau itu hari ku ingat sekali tuh murah itu buku kasihan. Berapa itu 15.000, 20.000 Ji. Nggak bisa. Serius Kak beli kata Ayat Cinta. Kan? Tidak di Gramedia, Beb. Oh, emang lagi diskon. Waktu dulu. Ya. Waktu zaman dulu, waktu zaman pertama harga 20.000, 15.000 itu udah tapi itu juga murah sekali loh itu untuk dulu. Masa murah di? Iya murah sekali loh. Itu betulan. Maksudnya dulu itu harga normal novel-novel itu kayak 50-an. 40-an di? Iya, 20-an lah. 15 atau 20-an kalau dasar beli Kang aku dah itu. Habis itu ada filmnya. Ini filmnya dulu apa? Bukunya dulu di? Ya bukunya tuh cocok sama itu berarti kan besok. So kata bale-bale. Jadi bukunya aku baca sama filmnya dan ini berkesinambungan juga sih, bagus sih dua-duanya. Karakternya juga bagus, dapat Ki. Apalagi pas Esin terakhir menikah sama Maria tuh. Bukan Cedarmu bukan Cedar, calon suamimu mau melihatmu. Aduh, kenapa suaminya ya tahu? Ingat lagi tuh staycation, Mbak. Aduh. Iya bagus sih, dua-duanya bagus sih. Kalau pas baca bukunya juga dapat feel-nya. Pas nonton juga lebih berasa. Suka sih dua-duanya. Kalau saya kayaknya itu nonton filmnya dulu, justru karena filmnya itu kayak iya. Nobar, woy. Siapa yang kasih nobar, Kak? Siapa? Guru SMA. Oh Yudi, viral Ki memang. Cuma masuk saya tidak expect kalau guru kasih nonton anak murid. Karena kan ini ya pelajaran apa? Tidak, dulu kita itu saya maksudnya ya. Iya ya. Kan ini ya boarding school. Mondok. Iya. Jadi kayak kita kan tidak bebas nonton film-film. Oh iya, wajar betul. Nah, kebetulan ini ada film nuansa Islami. Nah, guruku ini kayak ya memang dia lagi baik aja sih. Apalagi mungkin karena dia guru bahasa Arabku loh. Oh, kira bahasa Indonesia. Tidak, guru bahasa Arab. Mungkin justru karena settingnya dia di Mekah ya. Iya betul. Di Mesir kali. Di Mekah, Mesir. Maksudnya Arab gitu ya. Iya baru di Timur Tengah ya. Jadi tuh kayak ngasih nonton, iya bener. nobar Ki. Terus kayak deh, Mas gue tuh saya menangis kayak suamiku yang meninggal. Menangis kok kan? Menangis sekali Kak. Menangis kayak terus ada ketemu kita di justru karena kayak sedih sekali kulihat itu film. Ya sebenarnya kalau sekarang dipikir sebenarnya bukan yang bagus bagaimana, itu lebih kesedih ya. Iya betul. Karena kayak ada fitnah, ada apa. Iya macam-macam di gitu situ kan. Dong kasihan juga sih. Itu karena dampaknya yang seperti itu sama saya pada saat itu, jadi akhirnya aku baca bukunya karena memang kebetulan itu buku-buku yang bukunya Habibur Rahman El-Shirazi, buku-buku ya pokoknya buku-buku dengan muatan Islami itu memang ada di sekolahku, ada di perpustakaan sekolahku gitu. Akhirnya kayak ya sudah aku baca juga bukunya. Tapi pada saat itu kayaknya aku suka Tonji ya bukunya. Buku ya juga tuh bagus sih. Iya memang bagus sih. Berkesinambungan lah dia tuh. Iya. Apalagi dia banyak sebenarnya, apalagi Cak? Apalagi Cak?
Oh, Divergent. Sebenarnya Divergent tuh saya nonton semua, tapi bukunya tidak lengkap ku baca, baru kayak jilid satunya doang Divergent. Karena Divergent, Insurgent, apa lagi? Ugly. Apa sih, Kak? Yang ketiga tuh lupa lagi. Pokoknya itulah ya. Saya cuma nonton filmnya gitu. Tapi kayaknya aku nonton semua jika filmnya apa tidak. Tapi pas ku baca itu bagus Tonji, cuman ya of course bagusan movie-nya. I think. Bukunya apa movie-nya? Movie-nya. Oh. Movie-nya I think. Tapi kan ini faktor selera ya. Tapi aku juga lebih suka bukunya dulu. Karena kan pertama saya nonton movie-nya ketimbang baca dulu. Jadi waktu itu aku ingat sekali waktu itu habis pulang sekolah bagaimana apa lupa ya. Nontonlah itu. Sudah jadi pas itu tidak tahu Kak ternyata ada yang bukunya. Oh, baca mak bukunya. Tapi tidak langsung juga baca juga sih. Berapa tahun baru baca. Itu pun juga enggak semua, baru satu. Itu masih setengah juga, masih belum ini selesai. Jadi itulah. Tapi banyak sekali tuh buku dari film. Tapi banyak juga yang kadang-kadang dia terlalu banyak yang diubah. Nah, memang kalau banyak sekali di penyesuaiannya. Iya, durasi tuh biasa. Biasa begitu memang. Karena pasti dia menyesuaikan juga kayaknya di marketnya, di pasarnya bilang apakah ini sesuaikan. Kadang-kadang ada yang membuat kita sebagai pembaca yang mengikuti. Iya. Jadi keluar dari zona nyaman karena biasanya kan itu buku itu bisa sangat relate sama kita, tapi ketika dia difilmkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu kan agak-agak jadi kayak Harry Potter. Coba sudah mau baca Harry Potter tuh? Sudah dong. Sudah mau nonton of course tuh. Bagaimana Pak? Saya belum Pak nonton. Belum Pak baca. Tapi sudah mau nonton, bagaimana? What do you think? Saya tuh baca bukunya justru 2022 tuh maraton. Oh, iya. Berarti duluan nonton filmnya. Iya. Karena filmnya tuh literally kayak aku nonton pada saat dia tuh belum lama jadi film. Oh. Karena kayak 2001 apa 2000 SMP Bun. 2003 saya waktu itu. Wah, lama banget. Umurnya tentara. Tapi pas Kak baca saya baca ya Harry Potter pertamanya, tapi masih tidak selesai. Nah, tunggu dulu. Nah, pas kubandingkan scene di bukunya sama di filmnya itu literally berbeda sekali. Jadi kan di filmnya itu kan ceritanya Profesor Dumbledore dan Profesor McGonagall dan Harry Potter sama Hagrid itu kan ke rumah si Muggle ini toh. Tapi ternyata di bukunya justru Mr. Dudley tuh yang lagi menyetir kayak apa kalau saya lihat tuh sini tuh. Ingat tidak? Harry Potter pertama. Jadi intinya di situ openingnya beda. Openingnya, iya. Jadi kayak wah ini opening aja beda gitu kan ya. Tapi salut juga sih, maksudnya direktornya, sutradaranya bisa karena kalau di bukunya kalau tidak salah ingat yang bawa Harry Potter itu justru Hagrid. Ya enggak sih? Iya. Ya kan, Cak? Kalau di film kan Dumbledore kali yang bawa ke rumahnya si Hagrid tetap. Oh, Hagrid. Iya, jadi Hagrid kan naik itu loh, apa sih namanya? Sepeda layang, motor terbang. Nah, langsung dia bilang dia bilang Dumbledore apa sih dia bilang itu? Oh, cuma dikunjungi Ki. Iya. Tahu ah. Cuma memang kalau di buku dia banyak sekali detailnya sih. Iya, kan lebih detail memang. Katanya benar lebih bagus di baca bukunya. Lebih bagus baca bukunya ya. Iya. Oke. Nah, saya baca deh. Berapa kali nih saya tuh bilang baca kok, setengah baca kok bukunya. Lah iya nanti baca. Bisa banget ikut maraton pinjam bukuku. Serius kok? Aku dengan berbaik hati mau meminjamkan koleksi Slytherin versionku. Tunggu dulu sekarang, mungkin awal tahun depan pilah. Karena masih ada kerja tahun depan. Lu sampai tahun depan. Iya, tapi bagus bukunya. Kayak apa namanya? Kayak tertinggal banget Kak begitu. Detailnya dan bahkan kayak deskripsi karakternya tuh beda sih. Oh iya. Iya benar. Tapi banyak yang beda. Kayak banyak, itu kan Malfoy di film Tompi ganteng. Kalau di bukunya dia tidak pernah digambarkan sebagai lelaki yang tampan gitu kan. Aku tuh pernah nonton satu video di TikTok. Dia tuh ngebahas tentang karakter-karakter perbedaan di film dan di buku.
katanya itu Malfoy di buku itu tidak dijelaskan, dan Malfoy itu tuh kayak cungkring, kurus, putih, pucat, dan tidak ada ganteng-gantengnya. Tapi di film itu kayak, bahkan saya pun ya Allah mengefans sama si Tom Felton. Enak tuh sekali cuy, ya Allah. Sampai pernah kamu kirim surat loh ke Tom Felton. Pernah kamu kirim surat, bener, bilang di mana ini alamat Tom Felton, dia aku cari di internet. Sumpah. Tuh Tom Felton gini-gini. Iya, saya kirim surat bahasa Inggris kalau gini. Tapi I never send it. Tidak pernah kirim. Ya iyalah, gimana mau kirim? Ya tunggu rumahnya. Iya, itu kebetulan itu rumahnya itu tidak. Katanya begitu, banyak karakter yang beda di antara buku dan film. Kayak Harry Potter di buku itu matanya hijau. Kan? Tinggi. Matanya hijau di buku, kalau di Harry Potter ini kan ya kurus, tinggi. Iya, Hermione juga kelinci itu. Terus Ron itu tinggi loh. Katanya justru Ron ini adalah sosok yang cukup cakep katanya di buku. Ya gak sih? Dia kayak lebih ada detailnya yang kayak bagaimana dia karakter developmentnya itu berasa sekali. Apalagi yang tidak ada, yang krisis identitas itu justru adiknya. Ginny. Ginny Kenapa? tuh di buku tuh sangat wow. Badass. Kayak badass. Oh, serius? Aduh ya Allah, gak sabar banget mau bahkan baca. itu Ginny tuh salah satu cewek yang dipergunjingkan di asrama Slytherin, saking dia tuh badassnya tuh kayak gimana sih? Dia tuh pintar, nggak takut sama Quidditch, iya. Pokoknya dia tuh kayak berprestasi dan cantik, populer pula, begitu. Populer. Tapi kenapa di filmnya kayak B aja ya? Jadi filmnya tuh dia tidak terlalu dapat spotlight. Iya. Tiba-tiba pacaran. Iya. Sama Dean ya? Yang pertama itu ya? Iya. Dean berputus, baru tiba-tiba jadi sama Harry, tiba-tiba kayak tiba-tiba jatuh cinta mereka berdua. Padahal kalau di bukunya tuh ada banget itu progresnya Harry yang melihat, yang patah hati dulu. Terus Ginny juga yang tadinya dia yang duluan suka sama Harry, itu terasa sekali tuannya, flow-nya mereka di romansanya. Ya Allah, kayak seakan-akan saya tuh ketinggalan banget sumpah. Memang. Tapi ada satu scene. Tapi ada satu scene di mana saya di Draco lagi. Di Harry Potter keberapa itu yang Tom kenapa Tom di yang bukan Malfoy, Ron itu juga ikut Quidditch kan? Yo ada memang. Terus si Ginny ini pas si Ron apa Harry ya? Harry yang Harry ini mau bicara tapi teman-temannya nggak dengar, tapi di sampingnya ada Ginny, di situ bilang silence, dia bilang shut up. Langsung itu diam semua. Mungkin di situ kasih spotlight Ginny-nya biar badass mungkin ya. Tapi apa itu? Tidak ada apa-apanya dibandingkan Ginny. Gitu. Ya Allah, masa sih? I like badass girl. Belum lagi itu, percintaannya my favorite Remus Lupin. Iya, Remus Lupin. Iya. Masa? Padahal di film parents. Oke, maaf. Tidak. Terbawa suasana ya Bun ya. Perasaan di film nggak terlalu diekspos itu ya. Iya, di film memang dia tuh tiba-tiba hamil ya, tiba-tiba menikah. Iya, memang menikah. Padahal itu kayak ada banget itu struggle-nya itu di situ Remus Lupin yang kenapa kok suka sama saya? Kamu ini masih muda. Masa depanmu masih panjang. Kenapa kau suka orang seperti saya? Itu ada banget itu loh. Di buku ya struggle-nya mereka sebelum akhirnya kayak sama-sama. Oh, ternyata banyak gitu. Aduh, maaf. Aneh nonton, baca deh. Nanti deh begitu terus tau. Ya, nanti pada ya. Saya tidur ini.